Fungsi manajemen itu ada POAT. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, selanjutnya adalah actuating, yang terakhir adalah controlling. Dan ini fungsi pertama yang akan kita jelaskan. Sama dengan proses keperawatan, tahap pertama adalah pengkajian. Kalau pengkajiannya belum betul, otomatis tahap yang selanjutnya salah. Sama seperti ini. Ini perencanaan dasarnya nggak kuat, otomatis nanti di organizing, actuating, dan controlling juga kurang. Oke, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Jadi perencanaan ini merupakan fungsi dasar. Jadi ini merupakan fungsi pertama dan utama. Fungsi pertama dan utama. Jadi di perencanaan ini itu menggambarkan kita itu mau ngapain sih, apa yang akan dicapai, bagaimana cara mencapainya. Selanjutnya kalau memang sudah tercapai, indikatornya apa sih? Selanjutnya adalah ditentukan juga siapa saja yang akan melaksanakan, terus apa yang harus dilakukan selanjutnya. Putri, apakah ini terintegrasi sama dengan perencanaan dalam keperawatan, dalam proses keperawatan? Ya sama. Di proses keperawatan, di perencanaan pun dia pasti akan ngomong tentang tujuan apa yang akan dicapai, selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan. Terus ini tadi dalam kerangka pikir keperawatan, perencanaan adalah tahap untuk, jadi kalau di proses keperawatan, di tahap perencanaan sendiri, itu langkah yang pertama adalah dia menentukan dulu prioritas diagnosa keperawatan. Misalnya ada 3 diagnosa keperawatan, berarti diurutkan dulu. Setelah diurutkan, selanjutnya adalah ditentukan tujuan dan kriteria hasil. Setelah tujuan dan kriteria hasil, selanjutnya adalah menyusun tindakan. Tindakan apa agar tujuan tadi bisa tercapai? Oke, ini batasan perencanaan juga sama ya. Ya dia bukan hanya, dia menjadi dasar untuk melakukan tindakan selanjutnya, gitu ya. Saya bilang lagi bahwa di manajemen pasti ngomonginnya adalah efektif dan efisien. Terus tujuan perencanaan, kenapa sih harus perencanaan? Apa-apa harus direncanakan? Ya biar ada arahan dan biar terkoordinasi. Misalnya, seminggu ke depan pertama tujuannya, aku ingin misalnya, aku ingin kalian punya visi misalnya di semester ini pengen IPK-nya 3,5 misalnya. Berarti kan otomatis dengan tujuan tadi, berarti nanti setiap minggu kalian akan ngapain. Nah, itu akhirnya memberikan jalan bahwa aku harus bagaimana. Itu adalah tujuan dari perencanaan. Yang kedua adalah mengurangi dampak perubahan. Walaupun memang hidup itu pasti berubah ya, bahkan yang nggak berubah sendiri itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi semua semua yang ada di kehidupan kita itu pasti akan mengalami perubahan. Lah dengan adanya perencanaan itu otomatis di perencanaan kan kita sudah banyak alternatif. Sehingga harapannya ketika ada perubahan, kita tetap sudah punya planning. Aku mau ngapain seperti itu. Selanjutnya adalah menetapkan standar pengontrolan atau pengendalian. Jadi karena ini perencanaan itu adalah tahap dasar, otomatis dia akan jadi dasar untuk tahap